Prabowo minta percepatan program sekolah rakyat. DPR RI sidak pasar tradisional Kota Pekanbaru. Banjir melanda wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa malam hadir mengisi ruang informasi Anda. Dan seperti biasanya pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga mengantarkan sejumlah informasi dengan kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala daerah. Selain itu kami akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Kita awali informasi menyapa malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar peluncuran program sekolah rakyat dipercepat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial untuk segera mewujudkan program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menurutnya, sekolah rakyat sendiri memang diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan jenjang mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Jadi sesuai arahan Presiden, saya melaporkan tentang rencana sekolah rakyat yang dulu sudah pernah kita sampaikan itu. Dan Presiden meminta ini untuk dipercepat agar tahun ini nanti bisa dimulai. Sekolah rakyat ini memang diperuntukkan dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Ya, nanti yang lainnya akan kami jelaskan lebih lanjut. Ya, dasar menengah, mulai dari dasar menengah ya, jadi dasar menengah, jadi SD, nanti SMP sampai SMK. Mulai tahun ini kita mulai ya di Bekasi nanti di dekat sentra kita di sana. Ini kita akan kita mulai dari tingkat SMA. Update-nya bagaimana Gus? Karena Presiden bagaimana responnya? Ya diteruskan, dipersiapkan dengan baik gitu. Ini penting sekali kata dia, kata beliau penting sekali bahwa kita mesti melahirkan banyak agen-agen perubahan. Prabowo sendiri meminta Gus Ipul untuk meneruskan rencana program sekolah rakyat dan mempersiapkan seluruhnya dengan baik. Kembali dia menegaskan target peluncuran program sekolah rakyat dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyampaikan pemerintah meninjau proyek hilirisasi mencakup mineral, batu bara, dan produk pertanian serta kelautan. Di mana proyek-proyek tersebut akan dievaluasi untuk memastikan manfaat jangka panjang, mendukung industrialisasi dan juga menciptakan lapangan kerja. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Satgas Hilirisasi dan beberapa kementerian terkait mengenai perkembangan investasi di sektor hilirisasi. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 3 Maret 2025, Satgas menyampaikan sejumlah proyek strategis yang akan dikembangkan untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menilai berbagai proyek hilirisasi mencakup mineral, batu bara, hingga produk pertanian dan kelautan. Selain mempertimbangkan faktor ekonomi, proyek-proyek ini juga dianalisis dari segi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, pengurangan impor, dan industrialisasi berkelanjutan. Melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa proyek yang akan kita investasikan, kita akan review di hilirisasi, dari hilirisasi mineral, batu bara, kemudian juga produk pertanian, produk kelautan, seperti rumput laut, dan yang lain-lainnya kita mendiskusikan, kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan impornya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya. Dalam hal ini nanti kita dari semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan
program-program itu, proyek-proyek itu, sehingga bisa menjadi visible, karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak berikan pendanaan misalnya oleh Danantara. Setiap proyek akan melalui evaluasi ketat termasuk komitmen investasi dan due diligence. Presiden Prabowo menekankan pentingnya dampak hilirisasi pada lapangan kerja dengan fokus pada industrialisasi berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN resmi berkantor penuh di Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 3 Maret 2025. Hal ini sebagai langkah awal pemerintah untuk mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia yang berkelas dunia. Seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN resmi mulai berkantor di IKN pada Senin 3 Maret 2025. Hal ini menandai seluruh proses bisnis Otorita IKN akan dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara. Melalui caption di akun sosial media Instagram @ikn_id, dinyatakan bahwa berbagai infrastruktur penunjang telah siap, mulai gedung kantor hingga hunian para pegawai. Hal itu untuk menunjang produktivitas dalam membangun peradaban baru di IKN. Berdasarkan video yang dibagikan, terlihat pegawai menaiki bus listrik menuju ke kantor di gedung Otorita IKN. Gedung Otorita IKN siap digunakan, termasuk fasilitas di dalam kantor yang dapat mendukung produktivitas kerja para pegawai. Sebelumnya, para pegawai berkantor di Balikpapan serta kantor perwakilan Otorita IKN di Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk koperasi desa merah putih di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 3 Maret 2025, ini menyampaikan koperasi ini akan menggunakan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Hal itu diputuskan usai Prabowo melakukan rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Pemerintah akan membentuk koperasi desa merah putih di 70.000 desa. Koperasi itu untuk menampung hasil pertanian yang ada di sekitar desa tersebut. Tidak hanya itu, himpunan bank milik negara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama 3 hingga 5 tahun, guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal. Saudara-saudara, baru saja kami selesai ratas dipimpin Bapak Presiden langsung. Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa. Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada, bikin gudang di situ dengan ada 6 gerai, sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, berarti 5 tahun 5 miliar. Tapi ini diperlukan di depan, oleh karena itu tadi ada himbara yang bisa nanti menanggulangi dulu, diangsur secara 3 tahun atau sampai 5 tahun. Julhas menyebut pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, himpunan bank milik negara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama 3 hingga 5 tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal. Selain memperkuat ekonomi desa, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan juga konsumen. Dengan begitu, harga barang akan lebih murah di masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta meresmikan peluncuran nama baru halte Petukangan Utara menjadi halte Petukangan Demasif. Peresmian nama halte Petukangan Demasif itu diharapkan menjadi langkah utama bagi Transjakarta untuk bisa menggait musisi dan pegiat seni tanah air lainnya, sekaligus menjadikan transportasi publik sebagai gaya hidup. PT Transjakarta telah meresmikan hak penamaan halte Petukangan Utara menjadi halte Petukangan Demasif pada seremoni peresmian yang digelar di Hotel Horizon Ciledug, Jakarta Selatan. Direktur Utama PT Transjakarta, Wilfizon Yuza, menyampaikan penamaan tersebut menjadi kerjasama yang pertama kali dilakukan oleh transportasi publik dengan musisi Indonesia. Wilfizon pun berharap kolaborasi ini dapat menjadi salah satu langkah strategis bagi Transjakarta untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi bagi kami di Transjakarta, kita membangun platform yang disupport oleh Pemprov, dan platform ini bisa berkolaborasi dengan siapapun.
Dan hari ini sebagai bentuk bahwa public transport ini arah kita ke depan adalah dijadikan sebagai lifestyle, kami menggandeng salah satu band, salah satu musisi yang terkenal di Indonesia, The Massive. Dan The Massive sempat mengisi beberapa kali acara di kita ngobrol dan banyak kesamaan visi. Jadi The Massive tidak hanya menghibur tapi juga menginspirasi, banyak concern terhadap sosial ataupun juga lingkungan. Dan kami di Transjakarta kita juga punya ESG framework yang kita sebut dengan bersih, berdaya, bestari. Jadi kesamaan ini dan juga untuk mendorong public transport menjadi lifestyle yang membuat kita mengkonkretkan pembicaraan-pembicaraan selama ini. Akhirnya bertemu dengan dari Transjakarta itu mungkin bulan lalu ya Pak. Bulan lalu, terus kita pikir kita kan akan berusia 22 tahun, jadi kita pengen bikin sesuatu hal yang bikin orang tuh akan kaget gitu, dan ternyata emang bener kita belum announce sama sekali. Hamin 1 sebelum acara ini udah viral di mana-mana, udah heboh di mana-mana, bahkan udah banyak yang nanya ke kita masing-masing ke WhatsApp, ini beneran. Jadi ya kita sangat bersyukur banget di ulang tahun ke-22 tahun udah masih bisa menghadiahi diri kita sendiri dengan hadiah yang sangat spesial ya, dan kita bahagianya adalah Transjakarta bisa percaya sama The Massive karena ini mungkin pertama kali ya ada band yang melakukan naming rights gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Dayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda menemui mentan Andi Amran Sulaiman untuk membahas langkah strategis dalam memaksimalkan potensi tanaman pangan, peternakan, perkebunan guna mewujudkan swasembada pangan. Dan juga dalam pertemuan tersebut, Gubernur Shirley ini menekankan pentingnya pemetaan wilayah Maluku Utara yang memiliki potensi lahan pertanian agar dapat dikelola secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Shirley menuturkan akan dijadwalkan pertemuan antara Mentan Amran dan 10 kepala daerah di Maluku Utara untuk membahas lebih lanjut potensi lahan dan perencanaan ketahanan pangan. Membahas tentang peluang-peluang dan potensi Maluku Utara untuk swasembada pangan, peternakan, dan perkebunan. Beliau sangat responsif dan kami akan balik ke Maluku Utara bertemu dengan 10 kepala daerah, bupati dan wali kota untuk memappingkan potensi-potensi lahan yang cocok untuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Kami akan mengatur jadwal kembali bersama-sama dengan 10 kepala daerah. Saya bawa dari Maluku Utara untuk bertemu dengan Pak Menteri untuk mengfinalisasi perencanaan ketahanan pangan. Yang menyebutkan Maluku Utara memiliki komoditas unggulan seperti kelapa, cengkeh, dan pala, namun saat ini dibutuhkan program peremajaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam sektor peternakan dengan ketersediaan lahan sekitar 30.000 hingga 40.000 hektar yang dapat dikembangkan untuk peternakan sapi. Di sektor tanaman pangan direncanakan pembukaan lahan untuk tanaman jagung dan padi. Saat ini, tambah Shirley, produksi padi dan juga jagung di Maluku Utara masih jauh dari swasembada pangan, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipasok dari Jawa dan Makassar. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada masyarakat di halaman kantor pusat Kementerian Agama, lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Menak Nasaruddin mengungkapkan bahwa kegiatan ini mencerminkan ciri khas Kementerian Agama yang tidak hanya pandai berdakwah, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakannya berbagi takjil mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Menak Nasaruddin berharap kegiatan ini menjadi kebiasaan yang terus dijalankan oleh Kementerian Agama. Takjil yang dibagikan berupa nasi kotak, buah, dan kolak. Takjil tersebut berasal dari tidak hanya dari umat muslim, tetapi juga dari pegawai non-muslim di Kementerian Agama sebagai wujud kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pembagian takjil ini akan dilakukan setiap hari kerja.
Penerima takjil meliputi pengemudi ojek online, pedagang, sopir bajai, serta masyarakat umum yang melintas di sektor kantor Kementerian Agama. Para penerima mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, diantaranya Kemen PPPA bersinergi dengan PT BCA, Polri, dan Pradi. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Gubernur Banten Andra Soni mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Banten, Kota Serang. Ia juga menyampaikan RSUD Banten memiliki banyak pasien sehingga perlu ada tambahan kasur. Dalam kunjungannya itu, Andra berbincang dengan pasien yang menunggu di ruang tunggu pasien atau di ruang IGD. Beberapa pasien menyampaikan keluhannya soal sakit yang diderita. Andra Soni kemudian mengingatkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Dia menyampaikan semua pasien tertangani dengan baik, namun menurut dia kapasitas tempat tidur perlu ditambah. Saya harus melihat kondisi apakah fasilitas kurang dan sebagainya supaya bisa disupport oleh pemerintah. Dan tadi yang saya lihat adalah memang banyak masyarakat dari wilayah Banten, ada yang dari Cibaliung, ada yang dari Cikedal, ada yang dari Balimping dan sebagainya datang ke sini untuk berobat.
Alhamdulillah tertangani, tapi memang karena pasiennya banyak, kemudian bednya terbatas, sehingga ini harus dikoordinasikan supaya rumah sakit kita ini bisa lebih. Selain penambahan tempat tidur, Andra Soni juga berbicara soal 2 rumah sakit di wilayah Labuan dan Cilograng yang bakal beroperasi sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke RSUD Banten di Kota Serang. Dia menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan yang baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Komisi 9 DPR RI melakukan inspeksi mendadak di Pasar Pusat Kota Pekanbaru guna memastikan keamanan pangan menjelang bulan Ramadan. Dalam sidak ini, Komisi 9 turut menghadirkan mobil laboratorium pangan pengawas obat dan makanan atau BPOM untuk melakukan uji langsung terhadap berbagai sampel makanan seperti kerupuk, tahu, tempe, ayam, ikan, dan udang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihiatul Wafiro yang memimpin kunjungan tersebut menegaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mengonsumsi makanan yang aman dan bebas dari bahan berbahaya. Beberapa menit setelah dilakukan pengujian, Nihiatul mengungkapkan bahwa sebagian besar sampel yang diperiksa dinyatakan aman dan negatif dari kandungan rodamin B. Kita ingin memastikan bahwa nanti selama puasa ini jajanan, makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu benar-benar sehat. Makanya kita membawa ini mobil lab dari Badan POM untuk ngecek tadi makanan-makanan yang kita pikir indikasi untuk dicampuri bahan-bahan yang tidak harusnya dikonsumsi oleh masyarakat itu kita tes. Makanya kita lihat dulu, apakah kerupuk-kerupuk tadi yang berwarna-warni itu ada campuran pewarna baju kah atau tidak, ada boraksnya atau tidak, ada formalinnya atau tidak, kita lihat hasilnya. Bentar lagi keluar. Oke. Aman nih. Kerupuk ini alhamdulillah aman dari rodamin, jadi warna rodamin aman dari rodamin B. Warna rodamin B-nya aman, jadi saya sampaikan kepada masyarakat di Pekanbaru, Ibu Bapak aman nanti untuk mengkonsumsi kerupuk merah. Namanya khusus boleh digoreng, jadi sudah kita tes dan ini hasilnya bahwa negatif rodamin B. Komisi 9 DPR RI juga meminta BPOM untuk meningkatkan sosialisasi kepada produsen terkait bahan tambahan yang dilarang serta memberikan edukasi kepada konsumen mengenai makanan yang aman dikonsumsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT BCA serta perjanjian kerjasama dengan Polri dan Peradi. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi menyampaikan alasan kementeriannya memutuskan untuk bekerja sama dengan PT BCA, Polri, dan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Kerjasama dengan PT BCA dilakukan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Sementara itu, penandatanganan kerjasama dengan Polri dan Peradi bertujuan untuk menindaklanjuti penanganan kasus-kasus perempuan dan anak, agar pelakunya dapat dengan cepat ditangani. Kami bergandengan tangan agar kami bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya. Berikutnya, kami juga penandatanganan PKS dengan Peradi dan juga Polri, Kabarreskrim Polri, yaitu untuk follow up dari penanganan kasus-kasus yang dialami, kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, agar kita bisa bersinergi dan kasus-kasus yang ada para pelakunya ini bisa diproses secara cepat dan juga memberikan efek jerah agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang angkanya semakin tahun semakin tinggi. Sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 1 dari 4 perempuan di Indonesia dan 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan lainnya. Menteri PPPA pun berharap kerjasama ini dapat menjadi sinergi dan kolaborasi sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI melibatkan para pelaku pariwisata maupun asosiasi di Nusa Tenggara Barat
dalam rangka membahas dan menyerap aspirasi kebutuhan industri pariwisata. Di mana juga ia menegaskan pentingnya keberlanjutan dan juga kualitas pariwisata atau quality tourism untuk juga menyoroti perlunya edukasi bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat pariwisata tinggi, agar mereka dapat lebih siap dan juga mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing. Kunjungan kerja ini berfokus pada destinasi unggulan seperti Mandalika dan Gili Trawangan. Politisi fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa fokus serap aspirasi di lokasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta diperhatikan dalam rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan atau RUU Kepariwisataan. Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata setempat dalam kunjungan ini. Kehadiran mereka memungkinkan adanya dialog langsung dengan para pengusaha pariwisata untuk menampung keluhan serta masukan. Dengan yang terjadi selama pandemi, efeknya terhadap kepariwisataan Indonesia, harus ada perbaikan di dalam kebijakan kita. Undang-undang kita supaya memperhatikan keberlanjutan, memperhatikan quality tourism. Kita juga ingin memperjuangkan agar edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kepariwisataannya itu tinggi, bisa ada perbaikan supaya kita bisa meningkatkan kepariwisataan kita, terutama pariwisata daya tarik Indonesia ke masyarakat mancanegara. Selain itu, legislator Dapil Jakarta 3 itu juga menjelaskan bahwa revisi RUU ini merupakan carryover dari periode sebelumnya yang sempat mengalami hambatan. Salah satu tantangan adalah penolakan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap pendidikan sebagai ranah mereka, meskipun aspek edukasi dalam sektor pariwisata bisa diperjuangkan dalam regulasi ini. Ia menegaskan pentingnya menjamin kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, termasuk perhotelan, kuliner, dan lainnya, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak positif pariwisata terhadap ekonomi lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah untuk mengelola anggaran pendapatan belanja daerah dengan sebaik mungkin. Program dan kegiatan harus dirasakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni menekankan kepada seluruh kepala OPD dan BUMD Pemprov Banten untuk mengoptimalkan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan Banten maju, adil, merata, tidak korupsi bukan lagi menjadi visi Andra Soni Dimyati, tetapi telah menjadi visi bersama semuanya. Ia menjelaskan rapat ini dilaksanakan untuk membangun kebersamaan. Mesti memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar itu adalah haknya masyarakat, dan masyarakat telah membayar kita. Oleh karena itu, saya nggak banyak sebenarnya, saya hanya ingin memastikan bahwa saya ingin bersama-sama dengan Bapak dan Ibu di barisan terdepan dalam melayani rakyat Banten. Ya, yuk ke depan kita menyusun anggaran itu lebih ada rasa sensitifnya. Masih kita ketemu dengan sesuatu belanja yang jelas-jelas sekali kegunaannya, tapi masih dipaksain untuk belanja. Ya mohon maaf, hal tersebut saya nggak bisa terima. Sebenarnya kalau terjadi efisiensi untuk yang nggak perlu-perlu, kita bisa bangun jalan desa, katakan gitu. Kita alihkan ke jalan desa. Ini tugas kita nih melayani, ya kan? Tugas kita melayani. Melalui sejumlah program dan kegiatan yang menjadi prioritas Pemprov Banten, diantaranya pihaknya akan meluncurkan atau launching sekolah gratis, BULD untuk SMK, dan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan Pemprov Banten, serta program lainnya juga akan dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mempercepat hilirisasi dengan menyiapkan 21 proyek tahap pertama dengan total investasi senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis termasuk minyak dan gas, pertambangan, dan juga pertanian hingga kelautan. Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta pada 3 Maret 2025, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah terus mempercepat hilirisasi industri nasional untuk memperkuat ketahanan energi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek-proyek ini mencakup sektor-sektor strategis, termasuk minyak,
gas, pertambangan, pertanian, dan kelautan. Bahlil menyampaikan bahwa proyek-proyek ini merupakan bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Proyek utama mencakup pembangunan storage minyak di Pulau Nipah untuk ketahanan energi nasional selama 30 hari. Selain itu, pemerintah akan membangun refineri 500.000 barel per hari dan mengembangkan produksi dimethyl ether dari batu bara sebagai substitusi LPG tanpa ketergantungan pada investor asing. Di mana kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar 40 miliar US dollar, dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa aja yang kita lakukan. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Bahlil menyebut bahwa proyek DME akan dikembangkan di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan nilai tambah di sektor pertambangan, perikanan dan pertanian, dan kehutanan, dengan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional untuk menciptakan lapangan kerja. Pasti ini penciptaan lapangan pekerjaan cukup banyak, angka-angkanya nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang lain, tapi yang jelas ini kita blending antara padat karya dan padat teknologi. Yang jelas tujuan investasi itu kan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi nasional kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin stok pangan aman hingga Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Kondisi pangan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Zulkifli Hasan menjamin stok pangan aman hingga Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Kondisi pangan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Julhas pun mengatakan bahwa harga beras masih stabil, hanya komoditas cabai yang mengalami kenaikan. Harga stabil, beras cukup, semua cukup, cuma cabai aja yang naik. Lainnya stabil, jadi nggak usah khawatir. Persediaan menjelang Lebaran pun kita sudah siapkan, jadi aman insya Allah. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengungkapkan harga beras mengalami penurunan sementara cabai ada kenaikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Laksamana Madya Irfansyah, mengusulkan agar lembaganya diperkuat menjadi Indonesia Coast Guard. Alasannya agar Bakamla bisa menjalankan sistem keamanan laut yang efektif dan juga lengkap. Hal itu dikatakan oleh Irfansyah dalam rapat dengar pendapat atau RDP dengan Panja Kamla Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Irfansyah menjelaskan Indonesia perlu memiliki undang-undang yang mengatur keamanan laut. Panitia Kerja Keamanan Laut Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Irfansyah untuk membahas ihwal rancangan undang-undang tentang keamanan laut. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan yang memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk menghadirkan RUU Keamanan Laut itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang mendominasi luas wilayahnya. Maka nampaknya ya kita memahami bahwa negeri sebesar ini dengan lautan yang menjadi kebanyakan atau mayoritas teritorinya harus segera memiliki undang-undang yang mengatur tentang keamanan laut. Kemudian keamanan laut tersebut hadir dalam bentuk kelembagaan namanya Coast Guard Indonesia. Dan sampai saat ini, kalau lihat paparan tadi, belum ada satu perundang-undangan yang menyatakan sesungguhnya siapa Coast Guard Indonesia atau lembaga yang mana Coast Guard Indonesia tersebut.
Oleh karena itu, dia menekankan peran Bakamla sebagai penjaga keamanan laut Indonesia perlu mendapatkan penguatan dalam menghadapi ancaman keamanan non-militer dan berasal dari aktor non-negara, serta dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran keamanan laut tersebut. Ia menekankan peran Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi melalui RUU Keamanan Laut, sebab Bakamla selama ini dalam praktiknya telah menjalankan fungsinya sebagai Coast Guard. Laut Indonesia sebagai pusat kehidupan masyarakat pesisir memiliki peran strategis yang melibatkan keamanan nasional dan kedaulatan negara. Keberadaan laut yang luas memberikan tantangan dan peluang yang memerlukan pendekatan holistik untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keamanan negara. Dapat dikatakan lanskap dinamika lingkungan strategi Indonesia pada saat ini, terutama pada keamanan maritim regional dan masalah keamanan internasional yang harus dihadapi. Pada aspek keamanan nasional, domain keamanan laut tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan TNI Angkatan Laut, tetapi juga Coast Guard sebagai lembaga keamanan laut yang memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan terhadap kapal nelayan dan kapal dagang dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk aktivitas ekonomi di laut. Dengan demikian, selain penting menghadirkan Coast Guard Indonesia di bawah naungan undang-undang, pada saat yang sama, Bakamla yang sudah menjadi embrionya segera di dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagai Coast Guard Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya terkait salah satunya banjir melanda wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Usai jeda, tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Ratusan makam di TPU Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi terendam banjir setelah Kali Cikeas meluap akibat kiriman air dari hulu di Bogor pada Senin 3 Maret 2025. Banjir di area pemakaman tersebut membuat peziarah kesulitan mengakses lokasi. Warga sekitar berharap air segera surut agar makam dapat kembali dibersihkan dan dirawat. Hingga kini banjir masih mengendangi sejumlah titik di wilayah terdampak. Ratusan makam di TPU Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 3 Maret 2025 siang terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga yang kerabatnya dimakamkan di lokasi ini pun berbondong-bondong datang untuk melihat keadaan makam sanak saudaranya. Mereka tampak sedih lantaran makam sudah seperti lautan. Terlihat ratusan makam di 2 blok baik blok Muslim dan non-Muslim rata-rata terendam banjir. Kondisi geografis TPU Jatisari ini berada di dataran tinggi dan rendah. Lokasi yang berada di dataran rendah bersebelahan dengan bantaran Kali Bekasi dipastikan sudah habis terendam air. Kondisi makam TPU Jatisari yang terendam banjir bukan kali pertama terjadi. Banjir akan terjadi jika volume air kiriman di Kali Bekasi dari wilayah Bogor tinggi, dipastikan sepanjang bantaran kali akan terendam banjir. Warga berharap banjir yang merendam pemakaman bisa secepatnya surut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras pada Senin malam hingga Selasa dini hari menyebabkan banjir di kota dan juga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang merendam ratusan rumah. BPBD dan BNPB telah mengirimkan bantuan serta mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap banjir susulan dan mengikuti petunjuk petugas. Hujan deras yang terjadi pada Senin malam hingga Selasa 4 Maret dini hari mengakibatkan banjir di kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaporkan bahwa 7 kecamatan terdampak banjir, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Sebanyak 140 rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 3 meter. BPBD Kota Bekasi telah menyalurkan bantuan logistik dan mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Selain itu, PLN Kota Bekasi juga mematikan aliran listrik di beberapa kawasan untuk menghindari risiko kecelakaan akibat arus listrik yang terendam banjir. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, hujan deras yang disertai aliran air dari sungai di hulu menyebabkan banjir di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Cibarusa, Serangbaru, Setu, Cikarang Utara, Cibitung, dan Tambun Utara. BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan bahwa ketinggian air mencapai 1,5 meter dan merendam 15 rumah. Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, hingga Selasa pagi, banjir masih mengendangi sejumlah wilayah. BPBD bersama tim gabungan terus melakukan evakuasi warga terdampak menggunakan perahu karet. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat mendukung kebutuhan daerah terdampak banjir di Jabodetabek, serta mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap banjir susulan, evakuasi ke tempat aman, serta mengikuti instruksi petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kapal dilaporkan terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada 3 Maret 2025. Kebakaran terjadi saat salah satu kapal mengalami korsleting listrik di ruang mesin. Tim pemadam kebakaran mengerahkan 16 unit mobil pemadam dan juga 80 personel untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta. Pada tanggal 3 Maret 2025, kebakaran melanda 2 kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. 2 kapal yang terbakar adalah kapal Sinar Sembula dan kapal Sagam Surya. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Kebakaran dipicu korsleting listrik di ruang mesin kapal Sinar Sembulu yang memicu api dan menyambar kapal di sebelahnya. Tim pemadam mengerahkan 16 unit mobil dan juga 80 personil untuk mengendalikan api meski terkendala bahan bakar di bagian bawah kapal.
Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai 500 juta, mengingat salah satu kapal membawa muatan kaolin. Pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Polsek kawasan Sunda Kelapa telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan memastikan keamanan di area pelabuhan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Alwedi, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, satu keluarga yang berjumlah 3 orang tertimpa longsor di Kampung Legok, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor pada Senin malam. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan oleh warga setempat dan telah dibawa ke RSPG Cisarua untuk mendapatkan penanganan. Hujan deras yang melanda wilayah Puncak dan sekitarnya pada Senin 3 Maret 2025 mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa wilayah. Salah satunya di Kampung Legok, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor pada Senin malam. Dari video yang dibagikan oleh warga melalui akun Instagram @radar_Bogor memperlihatkan sebuah rumah tertimbun longsor. Warga bergotong royong saling membantu untuk menyelamatkan satu keluarga yang tertimbun longsor di rumah tersebut. Dari informasi yang diterima, staf kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin, membenarkan peristiwa tersebut. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan dan telah dibawa ke RSPG Cisarua untuk mendapatkan penanganan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas penyelamat sektor Pasar Minggu mengevakuasi 7 orang, 2 diantaranya balita dan bayi yang terjebak banjir di Jalan Gunung 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban yang terjebak banjir kemudian dievakuasi oleh petugas menggunakan perahu karet dan juga tandu. Petugas penyelamatan sektor Pasar Minggu mengevakuasi 7 orang, 2 diantaranya balita dan bayi yang terjebak banjir di Jalan Gunung 5, Gang Uda, RT 10, RW 3, Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin 3 Maret 2025. 1 unit dan 3 personel diturunkan dalam operasi penyelamatan. Operasi penyelamatan dimulai pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dan bekerja sama dengan petugas PPSU Kelurahan Pejaten Timur dan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Korban yang terjebak banjir kemudian dievakuasi oleh petugas menggunakan perahu karet dan tandu. Pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, 7 korban berhasil dievakuasi secara aman dan terkendali. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil Mercedes-Benz terbakar di flyover Klender, Jakarta Timur. Petugas damkar segera dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Sebuah mobil Mercedes-Benz terbakar di turunan flyover Klender, Jakarta Timur pada Senin siang. Menurut petugas pemadam kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang berawal dari percikan api di bagian bawah mobil. Api dengan cepat membesar hingga mengeluarkan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Petugas menerima laporan kejadian pada pukul 12:59 waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan 2 unit mobil damkar dengan 6 personil. Proses pemadaman dilakukan pukul 13:16 waktu Indonesia Barat dan berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit. Momen kebakaran ini sempat direkam oleh warga yang melintas di lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, pemilik kendaraan yang berinisial YF mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Hingga kini pihak terkait masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rido, Tim Simpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan mengevaluasi tempat wisata dan realokasi anggaran untuk penanganan bencana menyusul sejumlah peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Menurutnya area perkebunan yang seharusnya menjadi resapan banyak disalahgunakan untuk menjadi tempat rekreasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti bencana di Bogor Raya yang menyebabkan ratusan warga terdampak dan 1 orang meninggal dunia akibat banjir bandang. Pemprov Jabar menganggap relokasi harus segera dilakukan, di mana sarana rekreasi yang ada di Puncak Bogor diduga menjadi dalang banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor. Ditemui awak media seusai memimpin kegiatan rapat di kantor DPRD Jawa Barat. Pihaknya pun tidak segan akan menindak tempat wisata yang menyalahi aturan. Selain itu, Gubernur juga menyoroti perubahan peruntukan lahan oleh PTPN dari area perkebunan menjadi area rekreasi. Evaluasi terhadap PT Perkebunan Nusantara atau PTPN bisa berujung pada pencabutan izin, tergantung rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta Pak ya? Swasta juga harus berani mengevaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang. Keselamatan warga lebih utama dari apapun. Rencananya pada hari Kamis bersama Menteri Lingkungan Hidup
akan melakukan inspeksi lapangan dan mengambil keputusan penting terkait bencana yang terjadi di kawasan Bogoraya. Dengan langkah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup di tengah maraknya pembangunan tempat wisata yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Banjir yang melanda wilayah Bekasi sejak dini hari membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Anggota Babinsa Kodim 0507 Bekasi turun langsung ke lapangan untuk membantu menyelamatkan masyarakat yang terdampak banjir. Hujan deras yang mengguyur Bekasi dan sekitarnya pada Senin 3 Maret 2025 mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Di sejumlah titik ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter memaksa warga untuk segera dievakuasi. Untuk mempercepat proses evakuasi, Babinsa Kodim 0507 Bekasi bersama tim gabungan TNI Polri dan BPBD turun langsung ke lokasi banjir. Mereka menggunakan perahu karet untuk membawa warga ke tempat yang lebih aman. Yonif 202 Tajimalela melaksanakan siaga perbantuan banjir, evakuasi warga terdampak banjir di beberapa wilayah di Kota Bekasi dan sekitarnya. Di antaranya di daerah perumahan Pondok Gede Permai, Jati Rasa, Jati Asih, Kota Bekasi sebanyak 2 SST di sektor Pratama. Kemudian di titik kedua sektor Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi ada 2 SST. Kemudian di sektor Kalimalang, Kota Bekasi, pendirian dapur lapangan, posko siaga banjir atas permintaan warga setempat. Kemudian 1 SST di sektor perumahan Kemang di Kota Bekasi. Jadi ada 4 titik lokasi bencana terdampak banjir. Estimasi untuk warga yang kita evakuasi kurang lebih 5.000 KK dengan kapasitas 16.000 orang dari 2 lokasi yang sudah terdampak. Kemudian banjir ini dari kiriman dari Bogor. Karena ini sudah selesai hujan, pasca hujan, bukan pada saat hujan, pasca hujan. Hingga saat ini tim gabungan masih bersiaga untuk memantau ketinggian air dan memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam informasi Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.